margi sumangga ceket-ceket gegandingan menika sampun semlenget pramila titilaksana salat Id badhe tumunten kawiwitan pisan malih dumateng para jamaah samangke sasampunipun jumeneng kasuwun nglurusaken saha ngrapetaken shaf wontene kota infak badhe dipun edaraken ing samangke rikala khatib jumeneng khotbah katur dumateng Bapak Ahmad Dr. Ahmad Hermawan LCMA kasumanggaaken inggal samekta matur nuwun. Oh nggih. Dumateng para bapak sapara ibu ingkang ngasta HP sumangga dipun pejahi rumiyin utawi dipun silent. Matur nuwun. As-salatul jami'ah istawu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan shaf. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تفرح المخلوقات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وآلائه المتتابعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإنه جل وعلا أهل أن يتقى وأهل أن يغفر، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayuhal muslimun wal muslimat, pada hari yang mulia ini semua tersenyum bahagia di dunia menyambut hari raya yang sempat tertunda karena pandemi yang merajalela. Sebulan lamanya kita menjalani ibadah puasa, rukuk dan sujud di masjid dan mushola, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang penguasa alam semesta yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan bahagia. Sungguh kebersamaan di hari raya adalah kenikmatan tiada tara yang dinanti setiap hamba dalam merajut tali hubungan saudara dan keluarga, merekatkan rasa cinta di antara umat Islam dimanapun kita berada. Wa qala ta'ala: wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Kenikmatan yang kita rasakan ini janganlah kiranya cepat berlalu, sebab kehidupan duniawi ini hanyalah bersifat sementara yang melenakan kebanyakan dari manusia akan kehidupan dan kenikmatan abadi yang kekal di surga. Apalah artinya kesenangan dan kebahagiaan hari raya jika kemalasan, ketidaktaatan dan keengganan dalam menaati segala perintah dan larangan Allah malah makin menambah dosa dan kesalahan di hadapannya. Karena itu, marilah dalam suasana Idul Fitri ini kita bersama-sama kembali untuk mengevaluasi diri, mempersiapkan rencana dan agenda kehidupan dalam menjalani ketaatan, meningkatkan ketakwaan, menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di hari yang fitri ini, kaum mukminin diharapkan kembali kepada fitrahnya, menjalani hidup sebagaimana biasa, menyantap hidangan untuk menegakkan tulang sulbinya, sehingga mampu menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, khususnya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia hidup bukan untuk makan, tapi manusia makan untuk hidup.
Manusia hidup bukan untuk kawin, tapi perkawinan adalah untuk kehidupan. Maka inilah keistimewaan umat Islam, khususnya kaum mukminin dari makhluk lain di antara binatang, jin, dan bahkan para malaikat. Untuk itulah mengapa di bulan puasa yang sudah kita lakukan, kita dididik oleh Allah untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu yang seringkali manusia terlena memperturutkan keinginan-keinginannya dari sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah mengajak manusia dalam surat Abasa ayat yang ke-14 untuk berpikir tentang apa yang ia makan agar mengambil pelajaran darinya, kemudian ingat akan hakikat dari penciptaannya di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuh, kanat qimatuhu ma yakhruju minhu." Barang siapa kepentingan hidupnya adalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya apa yang keluar dari isi perutnya. Pernyataan ini memiliki makna mendalam bahwa manusia, khususnya kaum mukminin, tidak diciptakan hanya dengan tujuan isi perut, tetapi memiliki tujuan yang mulia sebagai khalifatullah fil ardh, memakmurkan dunia, menebar kebermanfaatan untuk diri, keluarga, nusa dan bangsa, bahkan alam semesta, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah mengingatkan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah fasilitas dari perhiasan dunia yang sementara? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ayat tadi menjelaskan bahwa semua karunia yang Allah berikan, baik berupa istri atau suami, baik berupa makanan atau pakaian, tempat tinggal dan kendaraan, itu semua hanyalah sarana ibadah kepadanya. Berapa lama kita hidup bersama istri dan anak-anak kita? Berapa lama kita menikmati harta benda dan kendaraan kita? Semua itu akan sampai pada batas waktunya, baik karena kita ditinggalkan harta itu, entah karena hilang, kena bencana, atau apapun yang menimpanya, atau kita yang justru akan meninggalkannya karena ajal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, jadikanlah segala sarana kehidupan yang ada sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, umat Islam di Indonesia patut bersyukur bahwa sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun ini, seluruh aktivitas kehidupan kita mulai kembali normal, khususnya dapat melaksanakan kegiatan ibadah secara berjamaah, mulai dari sholat tarawih hingga sholat Idul Fitri secara berjamaah, sebagaimana di lapangan pada pagi hari ini. Kaum muslimin di berbagai kota dapat mudik dan berlebaran di kampung halaman. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk ingat akan nikmat-nikmat Allah itu dengan cara memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Sungguh setiap orang boleh berlebaran, tetapi tidak setiap yang berlebaran akan kembali menjadi pribadi-pribadi yang fitri. Sebab Idul Fitri bukan hanya sekadar tradisi, rutinitas dan ritualitas tahunan, akan tetapi di dalamnya ada ibrah, pelajaran yang harus dipahami oleh setiap muslim, bahwa Idul Fitri adalah satu paket rangkaian ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lain dalam rukun Islam, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seseorang disebut beridul fitri atau kembali kepada fitrah jika amalan-amalan ibadahnya ia tinggalkan? Betapa kita saksikan ketika Ramadan tiba, banyak orang bersukaria karena lebaran akan segera tiba, tapi tidak mau berpuasa. Ada pula yang berpuasa tapi tidak sholat wajib. Ada pula yang hartanya melimpah tapi tidak zakat fitrah. Ada yang banyak berbelanja di mal tapi tidak zakat mal. Ada yang berharap Lailatul Qadar tapi perbuatannya mungkar. Akankah orang yang seperti ini menjadi orang yang kembali pada fitrah, yaitu Idul Fitri, dan mendapat predikat takwa? Tentu tidak, sebab ketentuan dan perintah Allah tidak ditunaikan, yaitu dengan menjadi seorang muslim yang kafah. Oleh karena itu, ada ungkapan, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal aidu liman tajammala bil libasi war rukub, innamal aid liman ghufirat lahud dzunub. Bukanlah id itu bagi yang pakaiannya baru, tetapi id bagi orang yang tambah ketaatannya. Bukanlah id itu orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan, tetapi id itu bagi yang diampuni dosa-dosanya. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa id. Kullu yaumin yaqta'uhul mu'min fi ta'ati maulah wa dzikrihi wa syukrihi fahuwa lahu 'id. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, setiap hari seorang tidak berbuat maksiat atau berdosa kepada Allah, maka ia telah id atau kembali kepada id. Setiap seorang mukmin dalam ketaatan pada Tuhannya dan berzikir, mengingat dan bersyukur kepadanya, maka baginya adalah id. Jadi id adalah kembali kepada fitrah kita, bahwa manusia diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, perayaan Idul Fitri ini tidak boleh dijadikan sebagai hari kemerdekaan dari aktivitas ibadah, tetapi justru hari untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Masih ada puasa sunnah Syawal yang baik untuk kita lakukan dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Idul Fitri jangan pula hanya menjadi tradisi dan ajang bermegah-megahan, sehingga jangan sampai kita termasuk dalam golongan manusia yang disebut-sebut tidaklah tertinggal dari Islam kecuali tinggal namanya, dan tidak tertinggal dari Al-Quran kecuali tulisannya, dan tidak tertinggal dari masjid kecuali hanya bangunannya saja. Bangunannya megah, tapi kualitas dan kuantitas jamaahnya rendah. Sehubungan dengan hal itu, maka marilah kita bersama-sama berusaha menjadi muslim yang kafah, muslim yang all out, muslim yang tidak hanya ketika bulan Ramadan dan musim lebaran saja, tetapi muslim dalam setiap waktu, hari, bulan dan tahun hingga akhir hayat. Jangan pula hanya menjadi muslim dalam merek KTP maupun dalam pakaian gamis dan kopiah dari sisi penampilan fisik, tetapi harus menjadi muslim yang meresap baik aspek lahir maupun batin dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi ibadah dan semangat dalam beribadah
janganlah cepat berlalu. Marilah kita tetap pelihara aktivitas sholat jamaah, tilawatul Quran, dan amal-amal soleh, agar kita menjadi muslim yang istiqomah hingga akhirnya menuju husnul khatimah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5984, Sayyidah Aisyah menyampaikan suatu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah? Qal adwamuha wa in qalla, wa qal aklifu minal a'mali ma tatiqun. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Lalu beliau bersabda, beramalah sesuai dengan kemampuan kalian. Marilah selain tetap memelihara amaliyah ibadah dan berusaha menjadi muslim yang kafah, maka di momen Idul Fitri ini kita eratkan tali ukhuwah Islamiyah, letakkan segala egoisme dan fanatisme kelompok dan golongan. Kepentingan umat Islam adalah di atas segala kepentingan. Jangan mudah kita dicerai-beraikan karena berbagai kepentingan duniawiyah. Jangan kita saling bersuudzon satu dengan yang lain. Kita tingkatkan rasa kasih sayang di antara kita semua. Yang tua mengayomi yang muda menghormati yang tua. Bergandeng tangan memajukan agama, nusa dan bangsa untuk menuju kemaslahatan dan kejayaan bersama di masa depan. Akhirnya, marilah kita berdoa, menengadahkan tangan ke langit, mohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar segala ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan dan diselamatkan dari segala wabah, musibah dan mara bahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma inna nas'aluka fi maqamina hadha an taktubana fi 'itqaika minan nar. Allahumma ij'alil jannata maswana wa urathna al-firdausil a'la wa adkhilna al-jannata duna hisabin wala 'adab. Ya Karim ya Wahhab ya Dzal 'arsyil Majid ya fa'alul lima yurid ya Mannan ya Dzal fadlil 'azim, tafaddal 'ala haula'il jam' bi'itqihim minan nar wa ikhrajuhum min dhunubihim qayaumin waladathum ummahatuhum. La tufarik hadzal jam'a illa bidhunubin maghfur wa 'amalin mabrur wa sa'yin mutaqabbilin mashkur. Ya Wadud ya Ghafur, Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina, Allahumma ighfir li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Waj'al biladana hadha aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اجعلنا إخوة متحابين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. أسلل سخائم صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا واحفظ بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa kullu am wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi muslim yang kafah. Ustaz, anak komen Ustaz. Siapa Ustaz? Iya. Bisa jakarmu. Heeh. Salim, Bang Pak D. Rifani. Oh, Rano. Rano. Plak. Wis tenang, tenang. Pak, delegane Pak. Grab.